Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus ya 2022 atau dalam kalender Islam tanggal 19 Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita masih dikaruniakan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan waktu luang, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas karunia, atas segala kenikmatan yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Terus tanpa hingga, ya, tidak terhitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, tidak lupa juga kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada umat Rasulullah SAW yang berusaha istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang pada hakikatnya merupakan turunan dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan dengan 77 tahun ya Indonesia merdeka yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 hari ini ya, tanggal 17 Agustus 2022 ya, tepat 77 tahun Indonesia merdeka. Lalu pertanyaannya sahabat UM, apakah kita hari ini sudah merdeka secara hakiki ya? Secara hakikinya apakah kita sudah merdeka? Apa parameter kemerdekaan itu yang diajarkan dalam Islam? Maka insya Allah hari ini kita akan coba membahas terkait dengan permasalahan itu. Parameter kemerdekaan ya, atau parameter hurriyah atau kebebasan ya. Jadi sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya saya mencatatkan 3 poin, 3 hal ya, parameter kemerdekaan yang kalau kita mendapatkan ini, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka, kita menjadi orang-orang yang hurriyah, menjadi orang-orang yang bebas ya, hakiki maupun maknawinya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita belum melaksanakan 3 poin ini, maka meskipun ya dikatakan sudah merdeka, ya belum merdeka lah ya, seperti itu ya. Yang pertama, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama parameter itu adalah sudahkah kita membebaskan diri kita dari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sudahkah diri kita ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan penyembahan, peribadatan, pemujaan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah, maka kita parameter pertama, kita termasuk orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, orang-orang yang hurriyah ya. Jadi itu parameternya. Sudahkah kita membebaskan diri kita ini dari penyembahan, peribadatan ya, penuhanan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau kita sudah, maka kita termasuk orang-orang yang merdeka ya. Tapi kalau belum, maka kita masih belum merdeka. Meskipun usia di Indonesia kemerdekaan itu 77 tahun. Tapi kalau kita masih menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, kita masih beribadah kepada selain Allah, kita masih kemudian meminta kepada selain Allah ya, dan kemudian bermunajat, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, belum merdeka ya. Karena parameter yang pertama adalah sudahkah kita membebaskan dari penyembahan selain dari Allah dan hanya menyembah Allah saja ya. Dan ini ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat
ya ayat 56, surat ke-51 ayat ke-56, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu melainkan illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan kalimat ini adalah kalimat yang diserukan para nabi, yang diserukan para rasul. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW menyerukan ini di masyarakat Mekah itu selama 13 tahun, membebaskan masyarakat Mekah yang musyrik pada waktu itu, menyembah asnam, menyembah berhala, menyembah patung. Kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW, didakwahkan oleh Rasulullah SAW agar jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung, tapi hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah SAW melakukan itu 13 tahun sebelum berhijrah ke negeri Madinah, seperti itu ya. Jadi Rasulullah berusaha untuk membebaskan masyarakat musyrikin Makkah tersebut dengan dakwahnya, dengan dakwah para sahabat, sehingga mereka hanya ta'budullahu wahda, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sembahan yang lain. Nah, sekarang kita lihat nih parameternya di Indonesia. Apakah masyarakat Indonesia, apakah rakyat Indonesia ini hari ini sudah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Ya. Kalau memang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, maka kita ini merdeka. Parameter pertama terpenuhi, kita merdeka. Ya. Tapi kalau misalkan hari ini kita lihat fenomenanya, hasil pertanian ya bagus, maka bersyukurnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hasil peternakan bagus, bersyukurnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hasil terus kemudian nelayan, ya, hasil lautnya bagus, ya, bersyukurnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersembahkan kepala kerbau, kepala sapi, dilempar ke laut, ditanam di perkebunannya, ditanam di tanahnya, yang pada hakikatnya itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita melihat fenomena masyarakat ini, misalkan di pedesaan maupun dimanapun, maka pada hakikatnya kita melihat bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Ya, kalau kita hanya memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia, ya, karena 17 Agustus 1945 sampai sekarang itu 77 tahun. Maka memperingati kemerdekaan itu, ya, tapi secara hakikinya merdeka belum ternyata. Ya, di Indonesia masih banyak ya perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lihat juga misalkan masyarakat kita ini masih senang dengan praktek perdukunan. Insyaallah nanti kita bahas ya dalam tema yang lain. Ya, hari ini kita melihat itu bahwa ada pesulap merah lah ya, pesulap merah yang kemudian membongkar praktek perdukunan dengan trik-triknya. Nanti insya Allah kita bahas terkait dengan itu. Ya, kita bahas hari ini terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kemudian kita melihat bagaimana orang-orang masih percaya terhadap dukun. Dukun bisa memberikan kebaikan, dukun bisa memberikan kemaslahatan, dukun bisa memberikan ini dan itu kepada manusia. Dan itu masih menjadi tren di masyarakat Indonesia. Maka Indonesia pada hakikatnya kalau parameternya tadi, ya, parameternya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat Indonesia ini masih banyak yang belum merdeka karena belum menyembah Allah saja. Masih ada sesembahan-sesembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama parameternya, ikhwan, ya. Sahabat UIM yang dirahmati Allah, ini parameternya. Yang kedua parameternya, ya, seorang dikatakan merdeka, seorang dikatakan bebas, seorang dikatakan hurriyah apabila dia sudah bisa ya membebaskan dirinya dari ikatan kecintaan terhadap dunia. Jadi parameter yang kedua adalah sejauh mana dirinya bisa membebaskan dari ikatan kecintaan terhadap dunia. Dan kecintaan terhadap dunia inilah yang menjadi pangkal pokok umat Islam sampai hari ini belum bisa memenangkan atau belum bisa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena faktor kecintaan dunia yang sangat berlebih dan menghilangkan faktor kecintaan akhirat, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, dan kecintaan kepada perjuangan jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menggambarkan dari Saubah
bahwa kata Rasulullah SAW, hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang lapar menghadapi meja penuh, kata Rasulullah SAW. Jadi umat Islam itu banyak dikerubutin, ya, dan hampir dimangsa oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Ya, coba kalau nggak percaya nantilah 2 tahun lagi, ya, 2 tahun lagi atau sekarang sudah mulai berjalan ini. Bagaimana umat Islam di Indonesia yang begitu banyak hari ini, ya. Dari 240 juta jiwa penduduk di Indonesia itu 85 sampai 87% itu adalah Muslim, ya, Muslim. Tapi ya di kelanjutan hadisnya kata Rasulullah SAW, bangsa-bangsa itu memperebutkan kita umat Muslim ini. Maka seorang sahabat bertanya, faqala qailun min qillatin nahnu yaumaidin, ya. Dikatakan, apakah pada waktu itu kita ini jumlahnya sedikit ya Rasulullah SAW, ya. Maka kata Rasulullah SAW, dikatakan, qala bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, justru pada waktu itu kalian itu dalam jumlah yang sangat besar, tapi ibarat seperti buih di lautan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, dan Allah sungguh akan mencampakkan kepada kalian sebuah penyakit, dan penyakit itu adalah penyakit yang menjadi pangkal kehancuran Islam, pangkal kerusakan Islam, pangkal mundurnya Islam. Itu karena penyakit tersebut, ya. Jadi yang pertama, bangsa-bangsa kemudian bersekutu memperebutkan umat Islam, ya. Padahal umat Islamnya, ya, pada waktu itu bal antum yauma idzin katsirun. Umat Islamnya banyak, ya, umat Islamnya banyak. Tapi bangsa-bangsa yang lain itu berlomba seolah-olah akan memangsa umat Islam tersebut, ya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, dikatakan karena kamu tertimpa sebuah penyakit, dan penyakit ini menjadi pangkal kerusakan umat Islam, ya. Kata Rasulullah SAW, kamu itu tertimpa penyakit al-wahn dalam hati-hati kalian. Lalu para sahabat bertanya, wa ma al-wahn, ya, apa wahn itu ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut dengan kematian. Jadi ini syarat dari Rasulullah SAW, bahwa umat Islam sekarang jumlahnya sangat banyak, namun tidak ditakuti oleh orang-orang kafir, tidak ditakuti oleh musuh-musuh Islam, ya. Mereka hari ini berbuat seenak-enaknya terhadap umat Islam. Coba lihat hari ini persiapan pemilu 2024, hari ini 2022, orang kafir pakai peci untuk merebut simpati umat Islam, ya. Orang kafir pakai sarung hari ini datang ke pengajian-pengajian, datang ke majelis taklim untuk memperebutkan suara umat Islam nanti di 2024 itu. Persis gambarannya apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Kata Rasulullah SAW, sungguh karena kalian terkena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Cinta terhadap dunia dan takut terkait dengan kematian. Dunia ini ada dalam hati kita, ya. Sehingga kemudian umat Islam berlomba-lomba untuk menggapai dunia, ya. Yang dunia itu bukan untuk sebagai bekalnya di akhirat, bukan untuk sebagai bekal untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dunia ini kemudian akhirnya menjadi sandaran buat dirinya, di mana dirinya terlenakan dengan kehidupan dunia, dan lupa terkait dengan kewajibannya untuk iqamatuddin, dan lupa terkait dengan kewajibannya untuk iqamatus syariah, ya, karena perkara dunia, ya. Hari ini misalkan, ya, seorang yang mau bekerja istilahnya tidak punya kendaraan, ya, padahal dia bisa beli kendaraan cash itu 7 sampai 8 juta saja. Untuk beli misalkan motor, dia bisa berangkat kerja, dia bisa taklim, dia bisa pergi kemana-mana dengan kendaraan yang sederhana tersebut. Tapi karena umat Islam sudah cinta terkait dengan perkara dunia, hubbud dunia, maka nggak mau, gengsi, ya, beli kendaraan yang seperti itu, gengsi. Apalagi anak muda, ya, harus ada stylenya, gayanya, ya. Sehingga kemudian dia beli kendaraan itu yang di atas 30 juta, tapi dengan cara kredit yang pada hakikatnya dengan seperti itu
maka timbul dalam hatinya kecintaan terhadap dunia. Ya, sehingga karena dia mengejar terus kehidupan dunianya, ya, mengejar terus fasilitas dunianya, dia sampai lupa bahwa ada kewajiban untuk iqamatuddin, ada kewajiban untuk iqamatus syariah, ada kewajiban untuk thalabul ilmi, ya, ada kewajiban untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Dan inilah yang menyebabkan kemudian Islam hari ini belum bisa merasakan kemenangan lagi sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW, kemudian generasi Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya sampai Turki Utsmani 1924 seperti itu, ya. Jadi jika ada parameter kedua, yaitu manusia ini masih tertarik dengan ikatan dunia, masih cinta terkait dengan ikatan dunia, maka pada hakikatnya dia belum merdeka. Meskipun dia punya flat, ya, punya penginapan gitu, ya, punya hotel, punya punya mobil yang banyak, apartemen yang banyak dan yang lainnya. Tapi itu kemudian, ya, justru melalaikan dari agama Allah Subhanahu wa taala dan hanya menumpuk-numpuk fasilitas dunia, maka dirinya belum merdeka karena belum bebas dari ikatan kecintaan terhadap dunia. Jadi ini parameter yang kedua, ya, sahabat UMI rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, parameter yang ketiga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, seseorang atau bangsa itu dikatakan merdeka itu adalah jika seseorang tersebut, bangsa tersebut terbebas dari kezoliman, ya. Maka bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas itu manakala parameter yang ketiga bebas dari kezoliman, ya. Dan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti itu akan terjadi di akhir zaman tersebut kezoliman, ya. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan fase pemerintahan Islam, akan ada masa kenabian, dan masa kenabian itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu fase kenabian akan ada dan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah khilafah ala minhaji nubuwah, kekhilafahan yang mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu adalah kekhilafahan yang mencontoh kepada minhaji nubuwah. Kemudian setelah itu ada mulkan ad-don, raja-raja yang tetap dengan hukum-hukum Islam, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dikatakan ada masa yang namanya mulkan jabariyatan, ada penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan yang otoriter, diktator, dalam bahasa dinnya, dalam bahasa agamanya zolim. Dan itu akan terjadi. Dan hari ini kalau kita lihat, ya, tidak ada negeri muslim yang tidak terlepas dari kezaliman, ya. Hari ini termasuk di negeri kita Indonesia yang sudah 77 tahun merdeka itu terjadi kezaliman, ya. Bagaimana hari ini kemudian kita bersuara untuk menegakkan agama Allah akan dipersulit, zalim. Kita hari ini menyuarakan syariat Allah, syariat Islam, terus kemudian khilafah Islamiyah, hari ini susah, ya, karena pemerintahan yang tidak pro terhadap Islam, yang justru memusuhi Islam, sehingga kita akan mendapatkan kesusahan-kesusahan tersebut. Belum lagi terkait dengan kezaliman yang terjadi kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada bangsa ini, ya. Kezaliman untuk menyuarakan pendapat hari ini semuanya dibungkam dan tidak boleh bersuara, ya. Bersuara sedikit, bersuara lantang, kemudian ada resikonya, dan itu kemudian akhirnya menjadikan orang hari ini agak sedikit takut terkait dengan menyampaikan kebenaran karena para penguasa zalim. Kemudian hari ini kezaliman apa yang kita dapatkan sebagai rakyat banyak, ya. Hari ini sembako mahal, ya. Terus kemudian BBM kemudian mahal, naik lagi, dan itu kezaliman terhadap rakyat, terhadap masyarakat, ya. Jadi kalau ungkapan hari ini 77 tahun Indonesia merdeka, apakah sudah betul atau perlu dikoreksi, ya? Karena ternyata hakikatnya hari ini BBM masih mahal, rakyat belum sejahtera, ya. Terus kemudian bahan pokok masih mahal, rakyat masih belum
belum sejahtera, belum bisa membeli, dan yang lainnya hanya sebagian saja masyarakat yang bisa beli, yang lainnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Ya. Dan ini bentuk kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa hari ini. Maka ya sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika masih terjadi terkait dengan kezaliman tersebut, maka pada hakikatnya ya rakyat tersebut belum merdeka. Ya, masyarakat tersebut belum merdeka dan bangsa tersebut belum merdeka, meskipun secara zahirnya, secara faktanya misalkan Indonesia sudah merdeka 77 tahun, namun karena keadilan tidak ada, kesejahteraan tidak didapatkan oleh rakyat, dan kemudian hal yang kemudian menjadi kesejahteraan, ya, terus kemudian yang menjadi fasilitas dunia untuk rakyatnya, misalkan bahan pokok murah, ya, BBM murah, listrik naik, dan yang lain, faktor kesejahteraan yang tidak didapat oleh rakyatnya, tidak dapat oleh masyarakat, maka pada hakikatnya Indonesia ini belum berhasil merdeka. Indonesia ini belum mencapai hurriyah, kemerdekaan, kebebasan terkait dengan rakyat tersebut. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah setidaknya ya parameter terkait dengan kemerdekaan hari ini. Jika kita mengukur bangsa ini, ya, apakah bangsa Indonesia ini sudah orang-orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, berarti kita sudah merdeka. Yang kedua, parameternya, apakah masyarakat rakyat kita di Indonesia ini sudah terbebas dari ikatan-ikatan kecintaan terhadap dunia, atau masih mencintai dengan kehidupan dunia? Jika sudah terbebas dari ikatan-ikatan kecintaan terhadap dunia, berarti sudah merdeka. Dan yang ketiga adalah terbebas dari kezaliman. Jika rakyat ini masih terzalimi, jika rakyat ini masih mendapatkan kezaliman dari penguasa, maka pada hakikatnya rakyat tersebut belum merdeka, bangsa tersebut belum merdeka. Maka daripada itu, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemimpin bangsa hari ini, ayolah kita bersama-sama. Sudah cukup tua Indonesia ini dimerdekakan oleh para ulama. Sudah cukup tua Indonesia ini dimerdekakan oleh para pejuang-pejuang 77 tahun. Maka ya para pemimpin bangsa hari ini harus sadar bahwa sudah cukup tua kita untuk dalam usia, ya, kemerdekaan ini sudah cukup tua. Namun ya dalam parameter yang tadi saya katakan tersebut, maka sesungguhnya kita ini belum merdeka, karena kemerdekaan yang hakiki itu terlepas dari tiga hal tersebut: bebas dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bebas kepada kecintaan, ikatan-ikatan kecintaan terhadap dunia, dan yang ketiga, bebas daripada kezaliman. Jika hal tersebut sudah wujud di Indonesia, maka sudah selayaknya nanti Indonesia disebut sebagai negara yang merdeka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.